Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai scheduling ya, yang akan dimulai dari konsep apa sih scheduling itu. Nah, ya, jadi materi penjadwalan mesin ini ya akan menjelaskan pentingnya penjadwalan sumber daya mesin dan bagaimana metode penjadwalan mesin ini bisa mencapai produksi yang optimal. Kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu yang pertama adalah mahasiswa akan mampu memahami ya konsep dasar penjadwalan mesin. Kemudian mahasiswa mengetahui dan bisa menerapkan algoritma penjadwalan mesin di lingkungan flowshop dan jobshop. Kemudian mahasiswa bisa memilih algoritma yang terbaik ya pada lingkungan Njob 1 mesin dan Njob M mesin, baik itu paralel maupun serial. Dan kemudian bisa membuat GenChart-nya. Nah, secara garis besar ya kira-kira nanti untuk konsep dasar ya ini akan membahas mengenai definisi, kemudian asumsi, klasifikasi, dan apa saja sih ukuran performansi yang biasanya dipakai ya, untuk menilai ya apakah penjadwalan mesin itu sudah optimal atau belum. Nah, klasifikasi penjadwalan mesin atau biasa kita dengar ya atau sebut dengan istilah scheduling. Yang pertama itu adalah Njob 1 mesin. Kemarin kita sudah bahas bahwa di sini karakteristik sistemnya adalah bahwa ada banyak job ya yang harus dilayani begitu ya. Kemudian mesinnya itu hanya satu ya, servernya hanya satu. Sementara ada juga sistem yang banyak job dan membutuhkan juga banyak mesin. Nah, di sini ada beberapa nanti ya algoritma untuk masing-masing klasifikasi. Ini kira-kira yang akan kita pelajari sampai tema dari scheduling ini selesai. Baik pada lingkungan flowshop maupun jobshop. Nah, sekarang kita akan coba ya, apa sih tentang konsepnya ya. Apa sih sebetulnya tujuan dari melakukan penjadwalan mesin gitu ya. Kenapa harus dijadwalin ya? Kenapa nggak langsung saja gitu ya? Ada yang harus kita selesaikan ya langsung kita buat saja begitu ya sesuai dengan mesin yang dibutuhkan. Di sini ternyata ketika kita sudah melakukan apa ya penjadwalan mesin itu kinerjanya mempunyai nilai yang berbeda ya. Sehingga kita bisa memilih algoritma yang punya kinerja yang paling baik. Nah, ini tujuannya yang pertama adalah meningkatkan utilisasi mesin. Ya, utilisasi mesin ini bagaimana mesin ya yang kita miliki itu kemanfaatannya itu bisa maksimal. Ya, jadi tidak banyak yang menganggur ya, karena kalau menganggur itu kan rugi ya kita ya. Depresiasi jalan terus, tapi sebetulnya dia tidak menghasilkan. Kemudian yang kedua adalah menurunkan working proses. Jadi ketika kita membuat penjadwalan mesin ya yang optimal itu ternyata persediaan material yang berada di lantai pabrik atau kita biasa sebut dengan working process itu juga bisa menurun gitu ya. Nah, kemudian bisa menyerahkan pesanan tepat waktu ya, tepat waktu. Jadi di sini dengan utilisasi mesin yang lebih baik biasanya harapannya bisa selesai dengan lebih baik juga begitu ya. Artinya waktu prosesnya itu lebih sedikit. Dan kalau ini tercapai ya otomatis tidak ada yang terlambat begitu ya, tepat waktu, kemudian mesinnya juga maksimal, inventory bisa direduksi ya. Ujung-ujungnya adalah reduksi biaya ya. Karena biaya itu tereduksi, otomatis ini akan meningkatkan keuntungan. Nah,
beberapa di sini ada beberapa istilah ya. Ini adalah kinerja begitu ya. Nanti kita akan apa ya? Familiar begitu ya dengan istilah-istilah berikutnya. Di sini misalnya minimasi waktu alir rata-rata ya. Jadi min flow time. Minimasi waktu mengalir. Jadi sebetulnya ini adalah waktu tinggal ya. Suatu material itu berada di lantai pabrik itu rata-rata berapa lama sampai produk itu selesai. Nah, itu adalah waktu tinggal. Nah, rata-ratanya adalah min flow time. Nah, ini biasanya akan bisa diminimasi dengan menggunakan aturan SPT ya. SPT itu adalah singkatan dari shortest processing time. Di mana ketika kita mempunyai sekumpulan end job ya, mempunyai sekumpulan produk yang harus kita buat begitu, maka mana yang harus kita dahulukan? Nah, ketika kita menggunakan algoritma shortest processing time, maka yang kita dahulukan adalah waktu yang mempunyai proses yang paling kecil. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi minimasi waktu alih berbobot. Ini sebetulnya sama gitu ya, tetapi di sini ada bobot ya untuk masing-masingnya. Kemudian ada minimasi kelambatan rata-rata ya, min lateness. Nah, ini juga bisa dengan SPT. Kemudian ada lagi keterlambatan maksimum. Ya, ini bisa dengan menggunakan aturan EDD atau earliest earliness judith. Ya. Jadi kalau kita mau mencapai ya lama, jadi keterlambatan maksimum itu artinya misalnya begini, kita punya 5 job. Ya. Maksimum keterlambatan itu ada job yang terlambat, maksimumnya berapa gitu. Nah, itu maksimum tertulis. Kita tidak mau maksimumnya tinggi begitu ya, karena nanti ini terutama kalau kita mempunyai MOU dengan biaya penalti yang tinggi gitu ya untuk tiap-tiap keterlambatan per hari per produk. Nah, otomatis nanti kalau terlambatnya ada 10 hari kan 10 kalikan biaya keterlambatan per hari. Nah, ini akan sangat tinggi nanti biaya yang akan kita bayar. Nah, sehingga kita menginginkan keterlambatan maksimum itu jangan sampai tinggi ya. Jadi harus diminimasi. Nah, ini bisa dengan judith. Kemudian ada lagi yang minimasi jumlah pekerjaan terlambat. Kita punya 5 job. Nah, bagaimana supaya jobnya itu seminimal mungkin yang terlambat. Kalau ada 5 ya, 1 aja deh kalau bisa yang terlambat. Nah, ini akan menguntungkan kalau MOU ya dengan customer kita itu penalti cost-nya itu dasarnya adalah jumlah produk. Tidak peduli berapa hari begitu ya terlambatnya. Yang penting setiap ada produk yang terlambat maka itu akan dipenalti. Nah, maka algoritma Hodgson ini ya ini akan lebih menguntungkan karena algoritma Hodgson ini akan menghasilkan jumlah pekerjaan terlambat itu lebih sedikit. Ya, seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar ya bagaimana sih caranya begitu ya. Nah, ini sebelum kita mempelajari algoritmanya, ini ada beberapa asumsi dasar ya yang harus dipahami. Misalnya job itu apa? Ya, prinsipnya adalah job itu adalah pekerjaan urutan operasi yang telah ditentukan yang harus kita proses begitu ya. Operasi yang harus kita proses. Nah, di sini ada beberapa asumsi ya, misalnya waktu proses diketahui. Begitu juga dengan judithnya. Jadi ya harus diketahui. Kalau nggak diketahui, nggak bisa membuat schedule-nya gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita ada di perusahaan yang kita belum tahu? Ya harus kita ukur. Kalau perusahaan juga nggak punya data, harus kita ukur begitu ya. Tiap-tiap job itu waktu bakunya berapa. Makanya kalau Anda belajar PSKI, Anda harus bisa membuat menghitung berapa sih waktu baku sebuah proses produksi. Ya, gitu. Nah, ini juga dibutuhkan gitu ya pada saat kita nanti melakukan scheduling. Gitu.
Begitu juga dengan setup gitu ya, itu juga kita harus tahu masing-masing butuh setup apa enggak. Kemudian ada di sini ya asumsi bahwa operasi itu tidak dapat dimulai sampai operasi pendahulunya diselesaikan. Jadi misalnya ya kita menjahit ya. Menjahit itu serial, harus dibikin pola dulu, baru bisa dipotong. Nah, maka pola ini harus selesai dulu baru bisa dipotong. Artinya apa? Operasi yang sebelumnya harus selesai dulu. Kalau belum selesai kemudian dipotong, wah ini bisa rusak nanti produknya. Ya, nah, ini adalah asumsi. Kemudian setiap mesin hanya dapat memproses satu operasi. Jadi kalau sebuah mesin obras itu sedang mengobras untuk katakanlah baju anak begitu ya, dan itu belum selesai, maka dia tidak bisa mengobras baju yang lain. Nah ini artinya mesin itu hanya bisa memproses satu operasi pada saat tertentu, pada satu waktu tertentu. Nah, ini juga ada bagaimana karakteristik operasi ya. Artinya di sini ada setiap operasi yang dimulai proses mesin di suatu mesin harus diselesaikan. Jadi kalau kita sudah memilih operasi pertama begitu ya yang akan kita proses, maka ini harus selesai sampai selesai begitu ya. Kemudian suatu material ya, tidak boleh diproses di lebih dari satu mesin pada waktu yang sama. Jadi kan materialnya di situ gitu ya, materialnya baju anak mau diobras. Baju anaknya sedang diobras ya. Nah, tentunya tidak bisa dia akan dipasang benik begitu atau dibordir untuk dikasih aksesoris nggak bisa. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang sebetulnya sesuatu yang alamiah begitu ya, akan seperti itu begitu, tetapi ini didefinisikan gitu ya dalam suatu asumsi yang harus kita ikutin gitu ya. Memang harus begitu kalau kita membuat sebuah algoritma. Mesin sendiri juga begitu ya. Ada karakteristiknya. Setiap mesin hanya boleh memproses satu tugas. Ini sebetulnya sudah pasti, nggak bisa. Ketika misalnya kita lagi bubut gitu ya, suatu komponen kita akan membubut lagi ya nggak bisa, pahatnya cuma satu gitu kan. Ya. Nah ini nanti Anda bisa baca sendiri begitu ya, pelan-pelan aja, tapi fokus begitu ya. Nah, di sini ada klasifikasi masalah penjadwalan. Ini yang pertama ya, end job satu mesin ya. Ini contohnya misalnya ada sebuah laundry yang hanya punya satu mesin ya, atau misalnya fotokopi yang punya satu mesin, sementara jobnya ada banyak gitu. Atau mesin jahit ya, orang rumahan, ibu-ibu begitu, mesinnya cuma satu, kemudian jobnya ada banyak ya, rame gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat schedulingnya? Mana dulu yang akan dibuat? Mana dulu yang akan dicuci? Mana dulu yang akan difotokopi? Ada yang hanya fotokopi KTP, ada yang fotokopi modul. Nah, waktunya beda-beda gitu ya. Mungkin judit atau waktu penyerahannya janji kita gitu ya ke konsumen itu juga beda-beda. Bagaimana cara menjadwalkannya? Nah, ini adalah masalah end job satu mesin. Sehingga begitu jadi sudah langsung bisa didistribusikan atau kita serahkan begitu ya. Nah, waktu penyerahan itulah yang kita katakan sebagai judit. Waktu proses ya, misalnya KTP, proses itu berapa lama sih? 1 menit selesai. 1 menit itulah ya, yang kita katakan sebagai processing time. Kemudian Anda janji berapa lama begitu ya? 10 menit. Ya, 10 menit selesai. Maka 10 menit itulah judit. Ketika ada orang datang ya, ingin menggandakan sebuah e-book gitu ya, sama jilidnya begitu. Anda akan bisa mengestimasi waktunya berapa. Wah, butuh waktu kira-kira 2 jam lah gitu kan. Maka 2 jam itulah processing time. Kemudian meskipun Anda tahu waktunya hanya 2 jam gitu ya. Kira-kira ketika Anda deal begitu ya dengan si konsumennya tadi, ini kapan nih Mas bisa saya ambil begitu. Dalam benak Anda kan meskipun hanya 2 jam, tetapi kan saya juga punya pekerjaan yang lain begitu ya. Maka kira-kira ya 3 hari lagi lah ke sini begitu.
Maka 3 hari itulah yang kita katakan sebagai judit. Ya, sebagai judit. Nah, jadi ini adalah contoh begitu ya penerapan end job satu mesin ya. Ada processing time, ada judit. Lalu bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian ada juga end job mesin paralel ya. Ini misalnya sama gitu ya, karena paralel ini kan fungsinya sama ya. Punya mesin fotokopi ya seperti abadi begitu. Nah, sebetulnya setiap job itu hanya membutuhkan satu fungsi mesin. Tetapi perusahaan itu punya jumlah mesin dengan fungsi yang sama, ada beberapa begitu. Maka ini kita katakan sebagai end job mesin paralel. Kenapa paralel? Karena mempunyai fungsi yang sama. Ketika paralel, maka sebetulnya entah itu fotokopi bisa masuk di mesin satu. Begitu ada yang e-book, masuk ke mesin 2. Nanti ada modul, masuk ke mesin 1 karena KTP sudah selesai dulu. Ya, jadi masuk ke mana saja bisa diselesaikan karena fungsinya sama begitu. Maka ini kita katakan sebagai end job satu mesin paralel. Kemudian ada lagi yang end job ini serial ya, ini serial maksudnya. Serial. Jadi kalau serial itu artinya setiap mesin ya itu mempunyai fungsi yang berbeda. Kemudian ada ketergantungan seperti tadi. Ketika sebuah konveksi mau membuat baju, maka mesin satu ini katakan adalah pola, begitu ya. Pola, kemudian ada gunting, ada penggaris, ya, ada pensil, ada operator. Nah, ini adalah satu perangkap gitu. Fungsi, ya. Fungsi pola. Kemudian ada lagi fungsi potong. Fungsi potong. Ada lagi fungsi jahit atau obras dulu begitu dan sebagainya. Sampai itu selesai. Maka ini kita katakan ada banyak job, ada banyak mesin ya, end job, mesin. Tetapi ada ketergantungan, maka kita katakan sebagai end job mesin serial. Contoh yang lain misalnya kayak Indomie, ya, kita membuat mie gitu ya, di mixing gitu ya, kemudian di blending, kemudian di frying, di cutting. Ya. Nah itu serial, nggak bisa kita akan potong dulu kalau materialnya saja belum di mixing gitu kan. Baru kemudian yang terakhir adalah kita kasih bumbu dan kita packaging gitu. Nah, itu serial. Nah, itu adalah contoh end job mesin serial. Seperti itu. Pola-pola kedatangannya ada banyak ya, ada yang statis, ada yang dinamis. Sini. Kemudian ada yang deterministik, ada yang stokastik. Ada ketidakpastian. Deterministik itu pasti. Jadi waktunya kedatangannya itu pasti gitu ya. Biasanya ini based on map to stock gitu ya, deterministik gitu ya biasanya. Kemudian ada flow shop, ada job shop. Flow shop itu alirannya mengalir forward gitu ya. Nggak bisa gitu ketika sudah di pola, dipotong, dijahit, kemudian dipola lagi. Nggak bisa balik gitu. Nggak bisa. Kadang-kadang flow shop itu juga ada yang meskipun banyak seperti misalnya kita mau konveksi ya menjahit entah baju anak, entah baju ibu, entah kemeja bapak-bapak, tetap saja urutannya sama gitu. Semua melalui pola, kemudian dipotong, dijahit ya, atau diobras, kemudian dijahit baru dipasang kancing. Jadi semuanya terakhir adalah finishing. Kalau ada aksesoris, kalau enggak. Nah ini sama terus. Nah seringkali ada di perusahaan yang jobnya banyak, urutan mesinnya itu sebetulnya forward, tetapi tidak selalu membutuhkan mesin yang 1 sampai 5 semuanya dibutuhkan, tidak selalu. Ada yang hanya misalnya mesin 1 habis itu mesin 3. Yang mesin 2 habis itu mesin 3. Tidak selalu harus 1, 2, dan 3. Ini biasanya
karakter-karakter seperti ini biasanya banyak dipakai di perusahaan yang model-model maintenance gitu ya. Maintenance seperti misalnya bengkel ya, bengkel bubut, bengkel kris itu. Ada yang pengen bikin apa begitu ya, karena onderdilnya ada yang rusak begitu. Nah itu ya sudah, berarti tinggal di grinding atau mungkin ada yang harus dibubut apa. Jadi tidak selalu harus misalnya di cutting, di bore, di bubut, di fresh, grinding, nggak selalu seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya job shop. Ya, job shop itu setiap job mempunyai urutan yang berbeda. Ya, setiap job mempunyai urutan yang berbeda. Jadi kadang-kadang 1, 2, 3, 4, 5. Kadang-kadang 1, 2, balik lagi 1 lagi. Gitu. Baru 3, 4. Ya, seperti itu. Nah, ini namanya job shop. Ini banyak dipakai di perusahaan furniture ya. Furniture ini banyak ini seperti ini job shop itu, sehingga kalau Anda belajar layout ya, kadang-kadang layoutnya nggak layout yang fungsional gitu ya, tetapi nggak yang berbasis produk, tapi yang berbasis fungsi. Misalnya departemen bubut gitu ya. Jadi isinya mesin bubut semua begitu ya. Sehingga nanti materialnya yang ngikutin gitu kebutuhannya apa. Jadi di dalam sebuah penjadwalan ya harus kita pahami bahwa akan ada yang namanya job. Ya, job adalah pekerjaan yang harus diselesaikan. Kemudian ada operasi. Jadi operasi ini adalah bagian dari sebuah job. Jadi misalnya seperti kita mau membuat, ada orang datang mau membuat baju anak. Ada orang datang hanya mau membuat kerudung. Ada orang datang ingin membuat seragam SMP. Gitu ya. Nah itu adalah job. Nah untuk membuat seragam atau untuk membuat kerudung atau untuk membuat baju anak dan sebagainya itu mempunyai bagian-bagian yang lebih kecil untuk menyelesaikan itu, gitu ya. Maka itu adalah operasi pola, operasi jahit, operasi obras. Nah itu adalah operasi. Jadi kumpulan dari himpunan bagian dari job, gitu ya, operasi. Jadi contohnya seperti ini ya, contohnya seperti ini. Ini adalah matrik routing ya, di mana kolom itu adalah operasi dan baris itu job. Jadi kalau saya membaca seperti ini ya, job 1 itu harus dikerjakan dengan urutan operasi 1, 2, dan 3. Artinya operasi ini seringkali diwakili oleh satu fungsi mesin gitu ya. Nah, artinya di sini cara membacanya seperti apa? Ya, mesin 1, produk 1, job 1 ya, itu terdiri dari operasi 1, 2, 3. Job 2, operasinya 1, 2, 3. Sama semua. Artinya kalau saya membaca routing ini, maka ini adalah flow shop begitu. Kok bisa flow shop? Iya, karena urutannya selalu sama down forward. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Seperti itu. Kemudian waktunya berapa? Ya, waktunya bisa berbeda-beda karena produknya berbeda ya kan di sini. Tapi urutannya tadi sama. Ini adalah waktu, metrik waktu. Cara membacanya gimana? Cara membacanya adalah job 1 di operasi 1 dia butuh waktu 4. Ya. Tergantung satuan waktunya apa. Kalau menit ya menit, kalau second ya second gitu ya. Nah, kemudian operasi 2 3, operasi 3 2. Job kedua ya operasi 1 1. Kemudian job 2 operasi 2 4. Job 3 operasi 2 4. Dan sebagainya ya, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini nanti ya ada terminologi atau istilah yang harus Anda pahami. Ini harus ya. Kalau sampai tertukar nanti jawaban Anda bisa salah ya, bisa salah. Ini yang pertama adalah tadi ya waktu proses ya, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu job ya, satu job I, satu operasi I ya. Ini per operasi ya, bukan per operasi I. Job bisa terdiri dari beberapa operasi. Kemudian ada istilah max span atau notasinya adalah MS ya. Nah,
Ini adalah waktu diselesaikannya semua job. Semua job. Jadi kalau saya mempunyai 5 order, ya, dalam satu scheduling itu 5 order itu keluar semua atau selesai semua gitu, itu membutuhkan waktu berapa? Maka itu adalah max span. Kemudian ada lagi namanya ready time, ya. Ready time ini adalah kesiapan. Kesiapan suatu job itu akan diproses. Nah, untuk ready time ini kita harus melihat dari 2 aspek, ya. Yang pertama adalah aspek material dan yang kedua adalah aspek mesin. Nah, suatu proses produksi itu tidak akan bisa, ya, kita mulai, ya, ketika mesinnya siap tapi materialnya nggak siap. Atau sebaliknya, materialnya sudah datang, tapi mesinnya masih memproses job yang lain. Nah, ini nggak bisa. Jadi dua-duanya harus siap. Nah, maka ada kemudian yang namanya ready time adalah saat baik material maupun mesin itu keduanya siap untuk beroperasi. Maka itu kita katakan sebagai ready time. Kemudian ada yang namanya waktu tunggu, ya, waktu tunggu. Waktu tunggu seluruh operasi. Ya, nanti waktu tunggu itu apa sih? Misalnya begini. Material dari mesin 1 ke mesin 2. Ini sudah selesai, sudah diantar ke mesin 2. Ternyata mesin 2 masih mengerjakan yang lain. Ya, masih mengerjakan yang lain. Nah, maka dia harus nunggu kan? Nah, maka pada saat sebuah material itu menunggu, itu kita katakan sebagai waiting time. Kemudian ada completion time, itu adalah selesainya satu job. Ya. Job membuat baju anak, ya, dari pola sampai aksesoris, ya, packaging misalnya. Itu berapa sih waktunya? Mungkin terdiri dari 5 stasiun kerja. Gitu. Nah, dari stasiun 1 sampai stasiun 5 itu berapa sih waktunya? Maka itu kita katakan sebagai completion time. Kemudian ada flow time, adalah waktu tinggal, ya, sebuah job di sistem sampai dia datang di lantai produksi sampai dia keluar dari lantai produksi, itu berapa sih flow time-nya. Kemudian rata-rata flow time adalah ketika misalnya ada beberapa job begitu. Nah, flow time-nya berapa? Due date adalah janji kita untuk menyerahkan, ya. Lateness adalah selisih waktu antara waktu selesai dengan janji kita. Ketika janji kita itu katakan 3 jam, ternyata waktu selesai atau completion time-nya itu 4 jam. Maka ada selisih 1 jam keterlambatan. Tapi ketika kemudian kita janjinya 3 jam, 2 jam kok sudah selesai. Maka ada juga selisih waktu, gitu ya, 1 jam. Nah, selisih waktu ini bisa bernilai negatif atau bisa bernilai positif. Ketika dia bernilai positif, maka itulah yang kita katakan sebagai tardiness, keterlambatan. Tapi kalau lateness itu bernilai negatif, atau proses completion time itu lebih cepat dibanding due date, maka kita katakan sebagai earliness, jadi lebih awal selesai. Nah, berapa number of tardy? Number of tardy adalah berapa produk yang mempunyai lateness bernilai positif. Ya, jumlahnya berapa? Itu adalah number of tardy. Kemudian ada yang namanya slack time, waktu sisa. Ya, waktu sisa. Ada utilisasi, ya, utilisasi adalah rasio, ya, dari seluruh waktu proses yang dibebankan kepada mesin, ya, terhadap totalnya, ya. Tmax dan Lmax, ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian ini ada max span, ya, ada ukuran performansi, ya, ada max span-nya berapa, flow time. Jadi nanti setiap algoritma yang sudah kita terapkan, gitu ya, itu kita akan hitung ini ukuran performansinya ini. Ada max span, ada min flow time, ada min lateness, min tardiness, number of tardy, maximum lateness, dan maximum tardiness.
Nah, ini kalau misalnya Anda terbalik gitu ya, ya salah jadinya jawabannya. Makanya Anda harus memahami dengan benar ya setiap terminologinya. Jangan sampai jangan sampai terbalik begitu. Nah, ini adalah contoh ya sebuah Gantt chart di mana sebuah produk harus dibuat dengan operasi dua, ya, dua operasi. Operasi A dan operasi B. Waktunya, ya, waktunya ini berapa ya operasi A-nya? A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 6. Ya, B-nya adalah 6. Nah, sekarang kalau A ini ya, kita dahulukan, ya, baru B, maka sama-sama sih sebetulnya dia akan selesai di mana? Dia akan selesai di waktu yang 10 ya. 8 ya, 2 sama 8. Nah, tapi kalau misalnya yang 2 ini kita dahulukan, maka sebetulnya nanti yang B ini dia menunggunya sebentar ya, hanya 2. Berbeda dengan yang sebelah kanan. Ketika B kita dahulukan, ya, maka A ini mengantrinya lebih lama. Sehingga rata-rata antrian dua produk itu rata-ratanya berapa? Sekarang ya, produk A. Produk A ini dia tentunya ketika dia mulai dia nggak punya antrian, kan? Dia nggak mengantri. Tapi yang mengantri adalah yang B selama 2, ya kan? Tapi kalau yang kanan B-nya mulai dulu, A-nya mengantri, ngantrinya 6. Nah, jadi lama-lama waktu tinggal berapa? A-nya waktu tinggalnya adalah 2, B-nya waktu tinggalnya 8. Rata-rata berapa? Rata-rata berapa di sini? Nanti kita hitung ya. Di sini jika urutannya A dan B ya, rata-ratanya adalah 2 dan 8. Jadi di sini 10 begitu ya, waktu menunggu A ditambah waktu proses B. Tapi kalau misalnya urutannya B ke A, ya, di sini flow time dari B-nya 6. Nah, A-nya dia kan harus menunggu B dulu 6. 6 ditambah 2 baru selesai. Jadi akhirnya 14. Nah, total flow time-nya kalau kita mendahulukan yang A, itu total flow time-nya ternyata hanya 10. Ini 2, dan 6. 10. Kalau yang kanan, B-nya 6, A-nya harus nunggu. 6 juga, baru 2, 8. 6 dan 8. Ya, 14. Ya, jadi dari gambaran ini kita melihat bahwa ternyata dengan mendahulukan yang waktu prosesnya lebih cepat dahulu, ini flow time-nya, waktu tinggalnya rata-rata menjadi lebih kecil. Karena apa? Ya karena jumlah yang mengantri lebih sedikit. Jumlah antriannya lebih sedikit. Ya, sehingga waktu tinggalnya lebih sedikit. Jadi di sini terbukti bahwa mengurutkan pekerjaan dari yang terkecil menghasilkan flow time yang lebih kecil. Nah, di sini nanti kita akan melihat beberapa algoritma ya. Yang pertama adalah shortest processing time, ada earliest due date, ada longest processing time, ada WSPT, tapi WSPT ini tidak saya bahas karena ini sama dengan SPT, hanya beda bobot aja. Kemudian slack, ya slack ini juga hampir mirip. Kemudian hot zone, ya hot zone. Kemudian di sini nanti akan kita bahas untuk yang N-job Emerson ya, ada algoritma Johnson dan algoritma Campbell, Dudek, dan Smith. Kemudian nanti job shop ya setelah itu. Nah, sekarang kita akan mulai mencoba dengan SPT ya. SPT ini kalau kita lihat SPT sebentar ya. Kalau kita lihat SPT ya,
Ya. Kalau kita lihat SPT di sini, algoritmanya adalah kita akan mendahulukan biar ini gimana ya? Kita akan mendahulukan waktu yang prosesnya lebih kecil. Ya. Jadi misalnya ada 8 job, kemudian waktunya seperti ini ya, job 1 butuh waktu 5, job 2 butuh waktu 8, job 3 butuh waktu 6. Maka kalau kita mau menerapkan dengan algoritma SPT, maka kita akan mengurutkan berdasarkan waktu proses yang paling kecil. Jadi nanti urutannya adalah 4 ya. Kenapa 4 dulu? Karena 4 waktunya cuma 3 ya. Paling kecil. 8 juga 3 ya, kita sepakat aja sesuai urutan ya, karena 4 lebih awal dibanding 8 ya 4 dulu. Jadi 4, 3, kemudian 1 ya, 1. Kemudian habis 1, 3, dan seterusnya. Sehingga nanti urutannya seperti ini. Lalu berapa min flow time-nya? Ya, min flow time-nya adalah kalau kita ya mengerjakan dengan urutan 48137256, otomatis job 4 ini akan membutuhkan waktu 3. Dan 7 job yang lain akan mengantri job 4 ini. Akan menunggu selama 3. Artinya apa? 8 job membutuhkan waktu 3. Kemudian kalau 8 dibuat, 8 ini membutuhkan waktu 3. Dan 6 job yang lain menunggu dia diproses. Kalau job 4-nya sudah keluar. Gitu. Artinya apa? Ada 7 yang membutuhkan waktu 3 dan seterusnya, sehingga kalau misalnya 4 ya, ada job 8, maka flow time-nya adalah 8 dikali T yang pertama, T urutan pertama, kemudian N-1 dikali urutan kedua, kemudian N-3 dikali urutan yang keempat, dan sebagainya. Kemudian min flow time-nya ya dibagi saja dengan sebanyak N-nya. Begitu. Nah, sehingga di sini nanti akan ketemu berapa sih min flow time-nya. 23,875. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitung kinerja yang lain? Ya. Lalu, berapa max span-nya? Ya, max span adalah selesainya semua job. Ya, ini tadi urutannya udah dapat ya, udah dapat. Ini adalah waktu proses. Nah, ketika job 4 ya, diproses di 3 dengan waktu 3, maka dia akan selesai completion time dari job 4 adalah 3. Ya, 3. Kemudian due date-nya 25. Ini diketahui ya, due date dan waktu ini diketahui. Sehingga otomatis lateness-nya adalah minus 22 ya, karena lateness adalah completion time dikurangi due date. Kemudian 8, waktunya 3. Tapi 8 ini baru bisa diproses kalau produk sebelumnya itu sudah selesai. Jadi harus menunggu 4 ini selesai. Artinya apa? 8 ini baru bisa dimulai pada T ketiga. Sehingga dia selesai pada T ke-6. Job 1 waktunya 5. Tapi dia baru bisa dimulai pada T ke-6. Karena harus menunggu produk 8. Sehingga selesai pada 11. Dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga nanti kita akan melihat bahwa job yang terakhir itu selesai pada T56. Maka pada T56 inilah semua produk selesai. Maka 56 inilah yang kita katakan sebagai max span. Ya, sebagai max span. Kemudian min flow time-nya berapa?
Ya, mean flow time-nya adalah rata-rata dari completion time ini. Gitu. Rata-ratanya berapa? Ini adalah rata-rata waktu tinggal sebetulnya. Jadi job 4 ini dia ada di sistem 3 menit. Job 8 ada di sistem 6 menit. Job 6 ada di sistem 56. Karena apa? Dia harus nunggu gitu ya, semuanya selesai dulu. Baru bisa dimulai pada 3:42. Dia sendiri butuh waktu 14. Maka berapakah mean flow time-nya? Ini kita jumlahkan saja dan kemudian kita bagi 6. Ketemu 23. Lalu berapa mean lateness-nya? Ya ini kita jumlahkan saja. Minus 22, minus sekian, gitu ya. Nah, mean lateness ini kita akan jumlahkan baik nilainya positif maupun negatif. Jadi dapat min 3,625 ya. Kemudian mean tardiness ya, mean tardiness kita hanya menjumlahkan job yang terlambat ya. Mana job yang terlambat adalah yang mempunyai lateness positif di sini. Ada job 3 ya, lateness-nya 2 ya, job 2 lateness-nya 22, job 5 22 dan job 6 16. Maka inilah berapa mean tardiness-nya ya, ini kita jumlahkan kemudian dibagi jumlah tetap saja dibagi 8 gitu ya. Kemudian number of tarding-nya berapa? 4. Karena yang positif hanya 4. 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Maksimum lateness-nya berapa? Berapa maksimum keterlambatan? Artinya apa? Dari 8 job ini, mana sih job yang terlambatnya paling tinggi? Ya, yang paling tinggi adalah 2 dan 5. Berapa angkanya? Sama, 22. Maka maksimum lateness-nya adalah 22. Maksimum tardiness sama. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari SPT ya. Artinya di sini kita akan mendahulukan yang waktu prosesnya paling kecil. Kemudian ada lagi langsung saja ke EDD ya. EDD di sini ini akan meminimasi maksimum lateness ya. Algoritma ini. Nah, ini adalah algoritmanya seperti ini. Algoritmanya seperti ini artinya apa? Due date ya, waktu serah terima yang paling cepat itu yang akan kita dahulukan. Jadi kita sudah tidak dipengaruhi oleh waktu proses, tetapi waktu penyerahan. Nah, kalau kita punya data seperti ini, ya, maka mana yang akan kita dahulukan? Itu bukan lagi 4 yang kita dahulukan, tetapi yang kita dahulukan adalah job 2. Kenapa? Karena job 2 lah produk yang pertama kali harus kita serahkan. Ya. Coba sekarang kalau kita urutannya seperti ini. Lalu berapa max span-nya? Berapa min flow time-nya? Caranya sama seperti tadi. Caranya sama. Jadi ini urutannya seperti ini. Ya. Maka berapa waktunya? Ini harus kita identifikasi dulu ya. Kemudian kita hitung completion time-nya. Due date juga kita identifikasi untuk apa? Untuk menghitung lateness. Di sini ya. Untuk job 2 waktunya 8. Dia selesai 8. Jika due date-nya 10, dia minus 2 lateness. Sekarang job 1, waktunya 5. Tapi dia harus menunggu job 2 di T ke-8 sehingga dia baru selesai pada 13. Jika dia selesai di 13, waktu penyerahannya 15, maka lateness-nya minus 2 dan sebagainya. Lalu berapa max span-nya? Max span adalah completion time dari job terakhir, sama 50. Berapa min flow time-nya? Ini kita jumlahkan saja. Kita jumlahkan ya, kemudian kita bagi 8. Min flow time sama dengan 32. Ternyata lebih besar. Tadi kan 23. Kalau dia pakai SPT. Ketika pakai EDD 32 gitu. Min lateness-nya 4,5, min tardiness-nya 5. Number of tarding 6. Jumlah yang terlambat 6, tetapi maksimum lateness-nya 9. Tadi yang SPT maksimum lateness-nya berapa? 22. Ya. Tapi ini hanya 9. Ini hanya 9. Nah, jadi
di sini dikatakan bahwa algoritma EDD ini bisa meminimasi maksimum latency pada satu mesin. Nah, kemudian ada lagi Hodgson. Ya, Hodgson di sini dia mampu meminimasi jumlah terdi. Ya, meminimasi jumlah terdi. Nah, di sini ada algoritmanya, ada 4 langkah. Ya. Yang pertama adalah kita akan mengurutkan berdasarkan EDD. Ya. Kemudian kita akan identifikasi, ya, ada nggak yang terlambat? Ya. Identifikasi job yang terlambat. Ya, di sini identifikasi job yang terlambat. Nah, jika ada job yang terlambat, ya, maka lanjutkan langkah keempat. Jika tidak ada, jika ada yang terlambat, ke langkah 3. Langkah 3 ini kita akan periksa job pertama sampai job yang terlambat, identifikasi waktu proses terlama. Waktu proses terlama, ini adalah kata kunci. Waktu proses pertama dari job pertama sampai job yang terlambat itu akan kita taruh di belakang. Jadi seolah-olah job itu yang menjadi kambing hitam. Kenapa ada terlambat? Sehingga kita ya sudah kita taruh saja di belakang sekalian. Wong dia memang bikin terlambat begitu. Ya, seperti itu sampai tidak ada lagi yang terlambat. Nah, itu adalah Hodgson. Nah, ini kalau kita lihat ya algoritma Hodgson ya. Langkah pertama adalah EDD. Tadi kita sudah ya EDD dengan urutan seperti ini. 2, 1, 3, 5, 4, 6, 7, 8 ya. Dengan 6 job yang terlambat ya seperti ini. Maka langkah berikutnya adalah mengidentifikasi yang terlambat. Pertama. Di sini kita lihat ya. Ini adalah waktu proses, ini completion time. Ini Judith ya. Maka kita akan lihat bahwa job 2 ini enggak terlambat karena selesai lebih dulu dari Judith. Job 1 enggak terlambat juga. Begitu job 3 terlambat 4. Nah, maka job 3 inilah kita katakan sebagai job yang pertama kali terlambat. Maka langkah berikutnya adalah mengidentifikasi dari job yang pertama sampai job yang pertama kali terlambat. Artinya job 2, job 1 dan job 3 ya. Jadi dari job pertama sampai job yang pertama kali terlambat. Ini kita akan identifikasi mana yang waktu prosesnya paling tinggi. Oh, waktu prosesnya yang paling tinggi adalah job 2 gitu ya. Maka 2 ini akan kita taruh di belakang. Sehingga urutannya tidak lagi 2, 1, 3, 5 dan sebagainya, tetapi dimulai dari job 1. Yang 2 kita akan taruh di belakang. Nah, sehingga iterasi kedua seperti ini. Tidak lagi dimulai dari job 2, tetapi dimulai dari job pertama. Kemudian kita hitung lagi berapa completion time masing-masing job, ya Judith-nya, lateness-nya, dan sebagainya sampai selesai, sampai masih ada nggak yang terlambat? Oh, ternyata masih ada. Mana yang terlambat? 5. Job 5 terlambat. Nah, kalau sudah ketemu yang terlambat, akan kita identifikasi dari job yang pertama sampai job yang pertama kali terlambat. Ya. Mana yang waktu prosesnya paling tinggi? Oh, ternyata job 5. Maka job 5 ini kita akan taruh di belakang. Sehingga urutannya tidak lagi 1, 3, 5, 4, tetapi 1, 3, 4, 6, 7, 8. 2 dan 5 di urutan belakang. Ya, jadi seperti ini nanti. 5-nya hilang, ditaruh di belakang. Nah, kita lihat, ada nggak yang terlambat? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, berarti sudah aman. Maka selesai iterasinya. Sehingga kemudian urutannya adalah 1, 3, 4, 6, 7, 8. Yang 2 ditaruh setelah job yang 8. 2 dan 5. Maka kalau sudah seperti ini, ya kita akan hitung identifikasi dulu ya waktunya, kemudian completion time-nya kita hitung ya berdasarkan waktu proses dan urutannya. Judith kita akan identifikasi, kemudian lateness kita hitung. Ya, maka kemudian kalau sudah dapat tabel ini, selanjutnya kita akan bisa hitung max span-nya berapa, min flow time-nya berapa, min lateness berapa dan sebagainya.
Ya, sehingga kemudian kita bisa cek gitu ya. Kita bisa cek. Slack time juga ya, kita akan hitung slack time-nya dengan cara yang sama. Nah, sehingga kalau misalnya kita rekap gitu ya, kinerja dari masing-masing algoritma, ternyata mempunyai kinerja yang berbeda ya masing-masing algoritma. Kalau kita ingin ya, kalau kita menginginkan bahwa waktu tinggal material atau work in process itu minimal, maka kita akan memilih SPT. Ya, di mana SPT ini akan meminimasi min flow time gitu ya, waktu tinggal material. Material ada di lantai pabrik. Artinya kalau min flow time-nya itu minimal, artinya apa? Dia sedikit antrian material itu di lantai pabrik. Artinya apa? Dia nggak lama menunggu. Artinya work in process-nya sedikit, kecil. Kemudian untuk EDD ini adalah rata-rata tardiness-nya kecil. Kemudian maksimum Lmax ya, maksimum lateness-nya juga paling kecil. Artinya apa? Ya tadi itu keterlambatan maksimalnya paling kecil. Jadi kalau misalnya deal-nya ya Anda dengan konsumen itu penalti cost atau dendanya itu berdasarkan hari, maka EDD ini cocok karena apa? Lama harinya sedikit. Kemudian untuk Hotson ya tadi dia meminimasi number of 30. Nah, ini kalau Anda deal-nya penalti cost-nya itu based on jumlah yang terlambat, maka Hotson lebih dipilih untuk membuat jadwal. Ya, urutannya seperti apa. Slack juga ini kecil. Dan sebagainya. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat gitu ya bahwa SPT ini mampu meminimasi min flow time, EDD mampu meminimasi maksimum lateness, Hotson mampu meminimasi jumlah keterlambatan, dan slack time mampu meminimasi min tardiness. Ya, seperti itu penjelasan dari saya ya. Ini adalah pertemuan kedua begitu ya. Saya akhiri dulu. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.